Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Tuhan kiranya memberkati kita dalam persekutuan renungan harian pada saat ini. Saya baca untuk saudara sekalian, firman Tuhan diambil dari kitab Markus, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27, demikianlah bunyinya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, firman yang barusan saya baca ini adalah akhir dari perikop tentang percakapan Tuhan Yesus dengan seorang yang sangat kaya raya yang berkehendak mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, tentu semua orang seperti seseorang yang ada dalam perikop ini, di mana di akhir hidupnya ingin memasuki sebuah kerajaan surga yang penuh dengan sukacita. Dia datang kepada Yesus memintakan hal itu, tetapi Yesus bilang, apakah kamu sudah melakukan hukum Taurat? Maka dia berkata, aku sudah melakukan semua hukum Taurat. Tetapi Yesus menjawab seseorang itu lagi, ada sesuatu yang kurang. Apakah yang kurang itu? Tuhan berkata kepadanya, jualah seluruh hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin. Saudara, untuk yang terakhir ini, seseorang ini sangat kecewa dengan jawaban Tuhan Yesus. Dia tidak mau meninggalkan hartanya yang begitu banyak. Dia lebih memilih untuk tinggal bersama-sama dengan kekayaannya daripada memilih tinggal di dalam kerajaan Allah. Karena itu dia pulang dalam keadaan sedih dan kecewa dalam perikop ini. Karena itu saudara, ada sebuah percakapan dalam perikop ini yang berkata sulit bagi seekor gajah untuk masuk ke dalam lubang jarum. Ini menggambarkan bahwasanya sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, karena itu Yesus merespon banyak orang pada saat itu. Yesus merespon orang-orang yang berkata bahwasanya sulit masuk ke dalam kerajaan Allah seorang yang kaya raya. Yesus memandang banyak orang pada saat itu, dia berkata bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Saudara, arti dari ayat ini sungguh memberitakan kepada kita bahwa bagian dari kerajaan Allah, saudara, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, menurut takaran orang Yahudi, memang tidak mungkin bila hanya mengandalkan perbuatan baik, saudara. Bila hanya mengandalkan melakukan hukum Taurat, karena tidak ada satupun kita yang bisa sempurna untuk melakukan hukum Taurat. Atau tidak mungkin, saudara, orang yang kaya pun masuk ke dalam kerajaan sorga bila dia hanya mengandalkan kekayaannya.
Tetapi Tuhan Yesus mau berkata kepada kita lewat ayat ini bahwa segala sesuatu itu bisa mungkin. Tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Bahwasanya orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu adalah bukan karena usaha kita sendiri, tetapi kita masuk ke dalam kerajaan surga itu dimungkinkan oleh karena Tuhan saja. Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, Tuhan yang penuh dengan anugerah, saudara, membawa kita masuk ke dalam kerajaannya. Bukan karena kita melakukan banyak-banyak kebaikan. Nah, sangat mungkin juga orang-orang kaya di dunia ini yang berbagi kekayaannya untuk orang-orang miskin. Karena dimotivasi oleh kerajaan Allah. Bahwasannya mungkin bagi Tuhan ketika Tuhan mengetuk pintu hati orang kaya itu, ketika Tuhan menjamah orang kaya itu, dan ketika orang kaya itu telah diubahkan cara pikirnya dan cara pandangnya tentang harta kekayaan di dunia ini, maka pun memungkinkan untuk orang kaya ini masuk ke dalam kerajaan surga. Bila Tuhan sudah bekerja di dalam hati dan pikiran orang kaya itu, dan orang kaya itu bukan lagi melihat harta, mengikat hatinya dengan harta yang di dunia ini, tetapi saudara, dia rela melepaskan harta yang di dunia ini untuk mendapatkan kerajaan surga. Saudara, pasti bila kita mengandalkan pikiran itu sangat sulit. Tetapi saudara, segala sesuatu itu akan dimungkinkan oleh Allah bila manusia, saudara, mempercayakan hidupnya, mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan sangat mungkin juga bagi Tuhan orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Walaupun bagi orang banyak itu tidak mungkin, karena berpandangan orang banyak, mana mungkin orang kaya mau meninggalkan hartanya. Nah, barangkali ini sikap seseorang tadi yang dalam perikop ini tidak mewakili orang kaya pada umumnya. Tetapi saudara, Yesus mau berkata bahwasanya itu pun bisa mungkin kalau itu berasal dari Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui ayat ini mau menyapa kita, kita tidak perlu takut dan khawatir. Kita sesungguhnya harus bangga dan bersukacita memiliki Allah yang sangat baik, yang Dia menyediakan kehidupan yang kekal kepada kita. Dan apa yang tidak mungkin oleh manusia, bagaimana mungkin menurut pikiran manusia kita masuk ke dalam kerajaan surga? Karena bagi manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga harus memenuhi standar-standar di atas standar kesempurnaan. Tetapi bagi Tuhan, barang siapa yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Karena itu saudara yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini menyapa kita. Segala sesuatu akan dimungkinkan oleh Tuhan. Dan lewat perikop ini disadarkan kembali kepada kita. Saudara, bukan tidak penting harta kekayaan di dunia ini. Saya pikir harta itu penting. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, jangan ada satupun kita yang mengikat hati kita selama-lamanya kepada harta ini. Suatu ketika kita harus belajar melepaskan harta yang ada pada kita demi sebuah kerajaan Allah. Supaya kerajaan Allah pun menjadi bagian bagi kita. Pandanglah kerajaan Allah, lihatlah kerajaan Allah. Di mana setiap orang yang percaya kepadanya akan menjadi penghuni kerajaan Allah. Siapakah itu? Saya dan saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama sungguh tidak mungkin kami masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh karena tidak ada satupun kami yang sempurna di bumi ini. Tetapi Engkau melalui Tuhan Yesus Kristus telah datang ke tengah-tengah dunia ini. Apa yang tidak mungkin oleh dunia dimungkinkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk menyediakan kehidupan yang kekal kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya cukup percaya. Dan kami hanya cukup melepaskan segala ikatan-ikatan yang ada di dunia ini. Kami tidak boleh terikat dengan benda-benda yang ada di dunia ini. Tapi biarlah hati kami terikat kepada sorga. Sorga yang Tuhan sudah pilihkan kepada kami. Sorga yang Tuhan sudah siapkan kepada setiap orang yang percaya. Dan kepada sorga itulah hati kami terpikat. Bukanlah kepada hal-hal yang ada di dunia ini.
Bukan berarti kami mau berkata dunia itu tidak penting bagi kami. Dunia dengan segala isinya, uang ataupun harta benda itu hanyalah merupakan sarana bagi kami untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami tidak boleh terikat di dalamnya. Biarlah hati kami boleh terpikat hanya oleh Tuhan dan kerajaan-Nya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah sediakan kepada orang percaya harta yang sangat berharga, yaitu sorga, kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu untuk mengerti ayat ini dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berkati setiap jemaat-Mu yang beraktivitas dalam satu hari ini, anak-anak yang paling kecil hingga para lansia, dipelihara dan dijagai oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan di layar kaca ini, buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit kami berdoa. Tuhan yang menjamah, menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka. Setiap pergumulan anak-anak Tuhan di rumah tangga Tuhan berkati. Berikan roh kasih sayang, damai sejahtera dan pengertian. Sehingga ada kerukunan di tiap rumah tangga. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan bukakan pintu pekerjaan bagi mereka. Yang bergumul Tuhan untuk Bapa di sorga dapat menaikkan taraf ekonomi mereka. Tuhan bukakan pintu-pintu ekonomi ada di dunia ini, sehingga lewat itu mereka semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, pengasih dan penyayang yang selalu datang bersama-sama dengan kami. Dengarkanlah doa kami ya Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat kita beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.